Halo, Haryo di sini. Kali ini saya akan ngebahas soal deposito. Siapa yang di sini belum pernah dengar sama sekali soal deposito? Sampai saat ini, deposito itu merupakan salah satu sarana investasi yang menjadi favorit cukup banyak orang. Banyak sekali orang-orang yang kalau mau investasi pilihannya jatuh kepada deposito. Mungkin investasi lain yang jadi pilihan itu diantaranya emas sama punya kontrakan. Cuma kalau punya kontrakan itu kan butuh modal yang besar, sedangkan emas nggak ngasih penghasilan pasif. Deposito itu pada dasarnya merupakan variasi dari produk tabungan yang ada di bank. Hanya saja tidak memiliki fleksibilitas seperti produk tabungan biasa. Tabungan biasa itu memiliki kartu ATM dan bisa diambil kapanpun. Sedangkan deposito itu tidak bisa kamu ambil kapanpun. Bahkan jika kamu ambil sebelum jatuh tempo, maka kamu bisa mendapatkan penalti dari bank. Kemudian jumlah setorannya pun tidak sebebas tabungan. Ada jumlah minimal yang dipersyaratkan jika kamu ingin menaruh uang kamu di deposito. Lalu apa menariknya kalau gitu? Jika dibandingkan dengan tabungan biasa. Salah satu hal yang paling menarik dari deposito adalah bunganya yang relatif lebih besar daripada tabungan biasa. Berdasarkan data dari Databox bulan Juli tahun 2021, bunga tabungan biasa itu adalah 0,72% per tahun. Belum lagi itu harus dipotong biaya administrasi yang rata-rata di atas Rp10.000 per bulan. Coba dibandingkan dengan rata-rata bunga deposito. Berdasarkan data dari Pusat Data Kontan per tanggal 26 Januari 2022, rata-rata bunga deposito untuk jangka waktu atau tenor 12 bulan adalah 3,41% per tahun. Sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri dari deposito. Apalagi deposito itu merupakan instrumen investasi yang cukup aman dan risikonya rendah. Karena deposito itu mendapatkan jaminan dari LPS atau lembaga penjamin simpanan yang menjamin saldo setiap nasabah pada satu bank yang saldonya kurang dari 2 miliar rupiah. Sedangkan jika saldo deposito kita kurang dari 2 miliar rupiah akan aman meskipun bank tempat kamu nabung itu tutup. Kelebihan deposito selain bunga yaitu adalah resiko yang adalah bunga yang bisa kamu terima setiap bulan. Jadi semakin besar dana pokok deposito kamu, semakin besar juga bunga yang akan kamu terima setiap bulannya. Hal ini bisa membuat kamu mendapatkan penghasilan pasif. Hanya saja kekurangan dari deposito yaitu kurang liquid. Artinya kamu nggak bisa ngambil uang kapanpun kamu inginkan. Itu kenapa kalau kamu ingin memanfaatkan produk deposito, sebaiknya gunakan uang dingin atau uang yang benar-benar tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Jangan gunakan dana darurat kamu. Selain itu, deposito juga memiliki potongan terhadap bunga yang kamu dapatkan. Dan itu lebih besar dibandingkan instrumen investasi lain seperti obligasi dan dividen dari saham. Potongan pajak bunga deposito ini adalah sebesar 20%. Tapi tenang, potongan ini hanya diambil dari bunganya saja, bukan dari dana pokoknya. Agar lebih memudahkan dalam ilustrasinya, dalam pemahamannya, saya akan memberikan contoh. Misalnya kamu punya uang 1 miliar rupiah. Bunga deposito yang berlaku adalah 5% per tahun. Dan kamu naruh uang 1 miliar itu di dalam deposito yang jangka waktunya adalah 3 bulan. Pertanyaannya, berapa bunga deposito yang akan kamu dapatkan setiap bulannya? Kita hitung sama-sama. Jadi 1 miliar itu kamu kali 5%, hasilnya ada 50 juta. Dikalikan tenornya 3 bulan. Berarti 50 juta dikali 3 dibagi 12, didapatkanlah 12,5 juta. Dikurangi pajak, maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, karena kamu tenor ada 3 bulan, maka setiap bulannya 10 juta dibagi 3,
Jadi kamu akan mendapatkan sekitar 3,2 juta. Jadi kesimpulannya adalah deposito bunganya memang lebih tinggi dari tabungan biasa dan instrumen ini lebih cocok untuk orang yang enggan mengambil resiko. Jadi sekarang kamu udah tahu kan soal deposito, gimana? Mulai tertarik buat investasi di deposito? Sekian pembahasan soal deposito. Kalau kamu ada yang ingin ditanyakan atau usulan tentang topik yang bisa saya bahas, jangan ragu untuk komentar di bawah. Dah.